Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat sekalian, di dalam sholat ada hal penting yang mesti kita pahami, yaitu mengenai rukun sholat. Rukun adalah bagian pokok, bagian terpenting di dalam sholat yang tidak boleh tidak dikerjakan. Maka jika ditinggalkan, maka wajib mengulanginya. Beda dengan sunnah. Sunnah hayat, ketika ditinggalkan, sunnah hayat ini hanya ada di dalam mazhab Syafi'i. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat itu hanya terkenal dari dalam mazhab Syafi'i. Kalau sunnah hayat yang ditinggalkan, maka tidak perlu mengulanginya lagi. Sementara sunnah ab'ad ketika ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Sementara rukun kalau tertinggal maka orang tersebut wajib mengulanginya lagi. Di dalam sholat ada 13 rukun yang tidak boleh tidak harus kita pahami dengan baik. Nah, rukun 13 itu dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, dan ada rukun qauli. Rukun qalbi adalah rukun yang menjadi pekerjaan hati, yaitu niat. Sementara rukun fi'li adalah rukun yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita, anggota badan kita. Sementara rukun fi'li adalah rukun yang menjadi tugasnya, pekerjaannya anggota badan kita. Dan rukun qauli adalah rukun yang menjadi pekerjaan lisan kita, sesuatu yang diucapkan. Yang pertama adalah rukun qalbi, yaitu rukun yang menjadi pekerjaannya hati, yaitu niat. Di beberapa kitab matan disebutkan bahwa rukun qalbi itu selain niat ada juga tertib dimasukkan ke dalam rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli, yaitu rukun yang menjadi pekerjaannya lisan kita, rukun yang diucapkan. Rukun qauli ini ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca doa tahiyat. Yang keempat membaca salawat atas Nabi. Dan yang kelima adalah salam, yaitu salam yang pertama. Dan itulah 5 rukun qauli, rukun yang menjadi pekerjaan lisan atau rukun yang diucapkan. Ingat, diucapkan itu berarti diucapkan oleh lisan, bukan dibaca dalam hati. Selanjutnya yang ketiga adalah rukun fi'li, yaitu rukun yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Yang pertama adalah berdiri betul. Yang pertama berdiri betul, yang kedua rukuk dengan tumakninah, yang ketiga iktidal dengan tumakninah, yang keempat sujud dengan tumakninah, yang kelima duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, dan yang keenam adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal itu bukan rukun, tapi sunnah ab'ad. Yang apabila tinggal kita tahiyat awal, maka boleh digantikan dengan sujud sahwi. Ketika kita sudah lupa duduk tahiyat awal, tidak perlu mengulanginya lagi. Cukup dengan sujud sahwi di akhir tahiyat kita. Tumakninah di sini adalah diam sejenak, sekedar membaca sekali tasbih. Cuman walaupun cukup sekali kita membaca tasbih, usahakan karena ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekali saja membaca. Usahakan kita lebih tunduk, lebih khusyuk, lebih khuduk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya memang tumakninah itu sekali membaca tasbih. Nah, yang terakhir tertib. Tertib itu bukan rukun fi'li, bukan rukun qalbi, juga bukan rukun qauli, tapi dia adalah memastikan bagaimana rukun yang kita kerjakan dari yang pertama sampai terakhir itu berurutan, tidak terbolak-balik.
Jadi demikian pembahasan tentang rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang yang selalu mendirikan sholat, dan semoga sholat kita semakin lama semakin berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.